Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pontianak, guys. Sekarang sebentar lagi jam 7 pagi. Jadi hari ini adalah hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, di mana seluruh rakyat Indonesia memperingati hari penting ini. Dan kali ini kita berbicara masalah pendidikan, guys. Pendidikan, alhamdulillah ya, kalau kita lihat sangat berkembang pesat. Kalau dibandingkan dengan zaman saya, ya, dengan sekarang itu sangat jauh sekali perbedaannya. Ya. Dulu waktu SD saya pergi sekolah itu nyeker atau tanpa sepatu. Tidak hanya saya, itu rata-rata begitu, nyeker pergi ke sekolah. Tahap berupa sepatu ataupun sandal itu adalah barang yang langka di zaman saya. Itu di era tahun 80-an, guys. Itu semua begitu. Dan banyak di antara kawan-kawan yang memilih tidak sekolah. Karena persoalannya adalah biasanya mengasuh adik-adiknya. Orang tuanya bekerja di sawah, ya, sementara anak yang lain kecil itu tidak ada yang mengasuh. Ya, biasanya anak-anak usia SD itu harus terpaksa menjaga adiknya dan pada akhirnya tidak sekolah, artinya putus sekolah. Banyak ya yang seperti itu di zaman-zaman saya. Nah, begitu SMP, ini saya cerita masa sekolah saya ya, guys. Begitu SMP, itu sudah mulai meningkat ya, walaupun artinya sudah pakai sepatu sekolahnya. Ya. Sudah jarang anak-anak SMP yang nyeker lagi kayak SD. Nah, persoalannya ketika itu adalah jalan, jalan yang luar biasa rusak. Saya ingat eh, anak-anak SD itu diperintahkan ya, gotong royong oleh guru mengangkut pasir. Pasir itu karena anak SMP ini kan rata-rata menggunakan sepeda ya, termasuk saya. Jadi mereka diperintahkan masing-masing untuk mengangkut pasir satu orang satu karung. Nah, karung pasir ini disusun di jalan yang rusak dan itu mempermudah tidak hanya anak-anak sekolah tapi juga masyarakat umum. Itu saking jalannya rusak ya. Dan alhamdulillah tingkat orang sekolah SMP di kampung saya ya, daerah Simpang 4, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Sambas, itu ramai sekali. Rata-rata satu kelas itu di atas 30-an. Ramai sekali yang sekolah. Jadi minat masyarakat orang ketika itu sangat tinggi ya untuk sekolah. SMP akhirnya tamat, lalu saya memutuskan untuk sekolah di Kota Singkawang, masuk ke Pondok Pesantren Usuluddin Singkawang. Nah, di pesantren ini, ya, di pesantren ini dulunya itu di zaman saya itu benar-benar kalau kita bandingkan dengan sekarang itu sangat tertinggal, guys. Jadi asramanya serba tidak memadai, eh, mandi, air mandi itu harus ngantri, kadang-kadang mandi di air yang tidak sehat ya, sehingga banyak santri waktu itu yang menderita gatal. Kalau bahasa kami itu buduk ya, atau kudisan. Ya, karena memang sanitasinya itu memang buruk sekali di pesantren ketika itu ya. Dan alhamdulillah saat ini pesantren tempat saya belajar itu menjadi salah satu pondok pesantren favorit, pondok pesantren yang banyak diminati oleh masyarakat dan semua yang saya omongkan tadi itu tidak ada lagi.
asramanya bagus, sanitasinya bagus, air juga lancar dan sebagainya. Bahkan untuk masuk ke pondok pesantren itu informasinya sudah dites saking banyaknya yang masuk ya. Itu di zaman pondok pesantren yang kita mengalami transformasi yang luar biasa dalam kemajuan pendidikan. Kemudian dari pondok pesantren saya kuliah di sekolah tinggi eh, sekolah tinggi agama Islam negeri Pontianak atau STAIN Pontianak yang sekarang berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Pontianak. Ketika zaman saya kuliah ya, jelas ketika itu belum ada internet. Ada internet ya, ketika saya sudah semester 2 ya, ada mata kuliah tentang internet ya. Dah ya ketika itu yang punya, yang tahu tentang internet itu hanya segelintir orang. Pun saya diajarkan oleh dosen yang pada saat itu ya mungkin dia sudah menguasai ya tentang internet dan kami mahasiswanya itu sangat awam sekali. Apa itu Google, apa itu pokoknya semuanya serba serba awam. Jangankan internet ya, komputer saja, komputer itu hanya orang-orang kaya saja yang miliki. Apa itu Word? Zaman dulu itu bukan Word ya, apa namanya itu yang pakai floppy, pakai disket dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu pun dalam kelas itu hanya orang-orang tertentu. Dan saya beruntung ketika itu ada teman yang orang kaya ya, orang kaya dia beli komputer yang monitornya tabung itu guys. Dan saya belajar di rumahnya. Bahkan bahkan si anaknya itu kawan satu kelas itu justru tidak menguasai, saya yang hanya numpang ya, justru lebih paham dengan itu. Dari situlah saya berkenalan tentang komputer, internet dan sebagainya. Jadi berbeda kalau kita bandingkan dengan sekarang ya. Di mana kuliah, anak-anak kuliah kalau zaman saya itu pakai kebanyakan masih jalan kaki kuliah ya, sepeda, yang motor itu hanya orang-orang kaya. Dan itu pun segelintir ya. Yang saya waktu itu pakai sepeda dari asrama menuju kampus. Yang dari hulu kebanyakan itu jalan kaki. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang ya, hampir tidak ada lagi mahasiswa yang jalan kaki, hampir tidak ada lagi mahasiswa yang pakai sepeda. Kalaupun ada itu hanya segelintir. Semuanya sudah pakai sepeda motor. Kemudian ya, dulu tidak ada HP, sekarang semua mahasiswa menggunakan HP. Begitu juga dengan dosennya. Dulu hanya menggunakan spidol, papan tulis, lalu meningkat menjadi apa ya, apa namanya itu, overhead proyektor itu, kemudian lalu meningkat menjadi infocus. Sekarang dosen mengajar itu menggunakan infocus. Dan rata-rata dosen itu punya laptop ketika dia mengajar. Lalu sekarang yang terakhir adalah sekolah kuliah menggunakan daring ya, daring. Ada pakai Zoom meeting atau pakai apa namanya itu, pokoknya kuliah online lah ya. Jadi tidak perlu di kelas, cukup secara online. Itu perbedaan dari dulu sampai sekarang. Kemudian dari S1
saya melanjutkan di S2. S2 itu masih masih tergolong ini ya, masih tertinggal lah kalau berbicara dengan sekarang. Dulu dosen itu masih menggunakan, di awal-awal kuliah S2 itu menggunakan overhead proyektor. Lalu kawan-kawan yang lain ya, rata-rata belum mengenal Google ya, atau internet. Beruntung saya waktu itu memang sudah bekerja sebagai wartawan, sehingga internet itu adalah bagian dari saya. Jadi saya tidak kesusahan dalam hal penguasaan internet dan sebagainya. Sementara kawan-kawan yang lain itu kebanyakan masih awam gitu. Padahal zaman ketika itu sudah maju. Kemudian HP itu masih poliponik, tidak smartphone. Kebanyakan memang masih poliponik yang pakai SMS ya. Itu S2 ya. Kalau sekarang mungkin tentu lebih canggih lagi guys. Dosen sudah menggunakan Infocus, laptop, begitu juga dengan mahasiswa dan sebagainya. Nah, sampai di situ saja pendidikan saya S2 ya guys. Nah, sekarang menjadi dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, jadi perkembangan pendidikan secara pribadi saya seperti itu. Kenapa tidak kuliah S3 Bang? Nah itu untuk kuliah S3 itu guys perlu biaya besar ya. Tentu biayanya tidak semurah S1 ataupun S2. S3 tentu lebih besar lagi karena tingkat pendidikannya lebih tinggi. Yang ngajar juga kebanyakan guru besar atau profesor. Jadi penghargaan terhadap guru besar. Jadi wajar apabila biayanya jauh lebih mahal dibandingkan tingkat pendidikan di bawahnya. Jadi itulah pendidikan kita saat ini. Itu kalau kita mengikuti pendidikan formal atau formil yang diselenggarakan oleh pemerintah. Banyak lagi pendidikan ya di luar itu adalah pendidikan non formil. Pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang kita alami sehari-hari. Bagaimana pendidikan kita dengan bertetangga, pendidikan bersosialisasi di media sosial dan sebagainya. Itu saja guys. Ini sekedar refleksi di Hari Pendidikan Nasional. Dari Pontianak saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.